Oke, nah tadi adalah penjelasan dari bab 3 mengenai beberapa di bawah laut itu sendiri. Nah, kita juga bisa mengetahui tentang adanya pergerakan lempeng, hubungan samudra, palung, dan juga hingga ada jadi kayak vulkanik-vulkanik di laut tuh pastinya tuh juga sama dengan yang ada di daratan. Nah, kemudian ada bab 4 yaitu mengenai tektonik lempeng atau plate tectonics. Nah, kita langsung aja bahas materi pertama yaitu tentang teori pergeseran benua atau continental drive. Nah, teori ini itu pertama kali dicetuskan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912, guys. Nah, Wegener tuh punya ide bahwasanya tuh dulu semua benua itu tergabung menjadi satu super benua besar yang disebut sebagai benua Pangea. Nah, yang kemudian itu terpecah jadi Lauresia, Convenoland, dan juga beberapa lainnya. Dan bukti-buktinya itu kuat banget, guys. Dari bentuk garis pantai Amerika Selatan dan Afrika itu cocok. Jadi kayak seperti puzzle gitu. Meskipun dua daerah itu sangat jauh, tetapi jika digabungkan tuh akan sama persis karena itu adalah potongan dari benua Pangea yang dulunya tuh ada gitu. Jadi kayak real gitu. Dan juga ada bukti lain yaitu ada fosil hewan purba yang sama ada di dua benua berbeda. Nah, bahkan pola batunya pun sangat mirip. Nah, jadi kayak benua Pangea tuh meskipun ini hanya teori, tapi setelah dibuktikan beberapa dari bukti yang ada itu beneran valid adanya bukti benua Pangea. Nah, meskipun pada saat itu tuh banyak yang menolak dari teori Wegener dari adanya benua Pangea itu, tapi teori Wegener itu menjadi fondasi penting untuk teori-teori tektonik lempeng pada zaman-zaman modern seperti saat ini. Kemudian ada teori penyebaran dasar laut atau seafloor spreading, di mana teori ini tuh dikembangkan oleh Harry Hess yang beliau menemukan bahwa di punggungan tengah samudra itu adanya magma naik dan juga adanya magma di mana adanya kayak zona-zona panas yang selalu berputar sehingga membentuk kerak-kerak samudra baru. Nah, kerak baru itu akan mendorong kerak lama menjauh dan akhirnya tenggelam di bawah laut. Dan jadi dasar laut itu bukan hal statis tapi harus diperbarui seperti halnya berjalan di raksasa yang terus diperbarui dan seperti ban yang berjalan raksasa yang berputar tanpa henti gitu. Nah, kemudian ada teori tektonik lempeng. Nah, dari dua teori sebelumnya lahirlah teori besar yaitu teori tektonik lempeng. Nah, menurut teori ini tuh kerak bumi itu dibagi menjadi beberapa lempeng besar yang mengapung di atas lapisan mantel yang plastis disebut juga sebagai astenosfer. Nah, lempeng-lempeng ini itu bergerak perlahan tapi efeknya sangat luar biasa. Dapat bentuk pegunungan, menyebabkan gempa, menciptakan samudra dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang bumi ini itu nggak pernah diam. Jadi dia tuh akan terus hidup dan juga terus berputar. Next, ada jenis-jenis batas lempeng. Jadi ada 3 jenis batas utama lempeng yang perlu kita tahu. Itu ada pertama divergen. Itu adalah pergerakan lempeng yang saling menjauh membentuk kerak bumi. Contohnya ada di hubungan tengah samudra. Kemudian ada gerak konvergen, ya di mana gerak konvergen itu gerak bertabrakan. Ada salah satunya menujam ke bawah membentuk palung dan juga ada yang sehingga dapat membentuk pegunungan api di atasnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada transform, di mana transform adalah pergerakan lempeng bergeseran. Di Indonesia sendiri itu kita berada di batas konvergen, makanya negara-negara kita itu seperti kita di daerah-daerah perbatasan lempeng itu banyak sekali gunung berapi dan juga sering gempa. Nah, kalau di yang paling terkenal itu adanya Cesar San Andreas itu sangat terkenal sekali. Kemudian ada bukti magnetik dan juga pengeboran laut dalam. Nah, bukti magnetik dan juga pengeboran laut dalam itu enggak cuma hipotesis kosong, tetapi ada buktinya. Nah, ilmuwan tuh menemukan bahasanya tuh pada anomali magnet itu simetris di dasar laut, artinya medan magnet bumi itu pernah terbalik berkali-kali. Nah, selain itu hasil pengeboran laut tuh juga menunjukkan bahasanya semakin jauh dari punggungan batuannya tuh semakin tua. Nah, jadi dari dua bukti ini jadi penguat utama bahasanya penyebaran dasar laut itu memang nyata adanya. Nah, kemudian ada jenis lempeng dan juga batasannya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya, jenis lempeng juga berdasarkan biasa masuk tadi, guys. Oke. Next ada plum mantle dan juga titik panas atau hotspot. Nah, plum mantle dan juga titik panas hotspot itu
bagian itu cukup menarik menurut aku, karena mantle plumes itu kolom panas yang akan naik dari dalam mantle bumi. Jadi saat mencapai kerak, ia itu akan membentuk gunung berapi besar seperti Hawaii. Nah, yang keren titik panasnya tuh tetap di tempat, tapi lempengnya tuh yang akan bergerak terus. Nah, makanya terbentuk beberapa deretan pulau berapi dari tua hingga ke muda. Nah, hal ini dibuktikan bahwasanya aktivitas bumi itu bisa sangat teratur dan juga sangat rapi walaupun terjadi jauh di bawah permukaan yang ada gitu. Next, kemudian ada dampak tektonik lempeng terhadap bumi dan juga pendinginan tektonik lempeng. Nah, kemudian ada dampak di mana pergerakan lempeng adalah alasan utama kenapa bumi itu kita penuh dengan kehidupan geologi. Tanpa tektonik lempeng kita tidak akan pernah ada itu kayak pegunungan berapi aktif, benua-benua seperti sekarang saat ini. Nah, tapi di sisi lain gerakan ini juga membawa resiko yang cukup mengkhawatirkan jika kita tidak waspada, seperti adanya gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung berapi. Jadi tektonik lempeng itu ibarat dua sisi koin, jadi bisa menciptakan dan juga bisa menghancurkan. Nah, kemudian pentingnya tektonik lempeng. Jadi ini menjadi poin penutup bahwasanya tuh tektonik lempeng itu bukan cuma teori geologi, tapi juga sistem alami yang menjaga bumi tetap seimbang. Gerakan-gerakan dari lempeng itu akan membentuk dan juga melepaskan panas dari dalam bumi, sehingga akan menjaga siklus air dan juga bahkan mempengaruhi iklim global. Nah, kalau lempeng itu berhenti bergerak, bumi itu bisa jadi terlalu panas dan juga bahkan tidak stabil. Nah, oleh sebab itu tektonik lempeng itu sangat penting adanya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tanpa tektonik lempeng, bumi itu tidak akan seperti saat ini. Nah, oke. Baik, terima kasih telah menonton video dari presentasi bab 3 dan juga bab 4 mengenai apa itu tentang di daerah bawah-bawah laut dan juga di adanya tektonik pergerakan lempeng. Nah, semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.